Di antara sunnah Nabi yang saat ini telah banyak ditinggalkan adalah menyenangkan anak-anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sunnah Nabi yang saat ini telah banyak ditinggalkan adalah menyenangkan anak-anak kecil. Banyak sekali riwayat kita dapati dalam kitab hadis ataupun sirah Nabi Muhammad SAW. Nabi sering bercanda, bahkan Nabi memberikan hadiah, bahkan Nabi menunjukkan kasih sayangnya kepada anak kecil. Di antaranya ketika ada salah seorang perempuan yang berzina ada di zaman Nabi. Ketika lahir anak dari hasil perzinaan, maka Nabi pun masih menunjukkan kasih sayangnya kepada anak yang merupakan anak itu adalah hasil daripada perzinaan. Kita bisa bayangkan ketika orang lain berpandangan negatif kepada anak dari hasil perbuatan zina, maka Nabi Muhammad SAW menunjukkan rahmatnya kepada anak zina dengan memerintahkan ibunya menyusui anaknya terlebih dahulu agar tidak langsung dirajam hingga anak itu kehilangan kasih sayang, terutama di masa-masa bayinya dari seorang. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya Mahmud bin Rabi, beliau meriwayatkan bahwasanya saya masih mengingat ketika saya berusia 5 tahun, Nabi Muhammad SAW mengambil air lalu menyemburkannya ke wajah. Kita bisa lihat anak usia 5 tahun itu apa yang dia ingat. Tapi ketika anak usia 5 tahun ada muamalah bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memperlakukannya sebagaimana anak-anak, bercanda bermain dengan anak itu hingga akhirnya anak usia 5 tahun itu ketika dewasa yang terkena dalam ingatannya adalah kasih sayangnya Rasulullah SAW. Kan termasuk Mahmud bin Rabi ini adalah salah seorang sahabat dari Rasulullah SAW dan masuk dalam riwayat hadis sahih. Oleh karena itu ini satu ibadah yang penting, jangan sampai kita lupa. Mari kita senangkan hatinya anak-anak kecil, terutama di masa-masa lebaran di saat ini. Senangkan anak kecil, kasih hadiah yang bisa membuat mereka itu tertawa. Anak kecil itu gak punya dosa. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan, ini hadis tentunya masih ada beda pendapat ulama dalam sanadnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan maudhu. Karena masih ada yang mengatakan dhaif dan meriwayatkan, maka saya berani meriwayatkan dalam kesempatan ini bahwasanya di surga ada suatu tempat namanya Darul Farah, rumah kebahagiaan. Tidak akan masuk ke sana kecuali man farrahas sibyan, orang yang hobinya menyenangkan anak-anak kecil, menyenangkan hatinya. Ini kita senangkan anak-anak kecil. Kita bercanda dengan mereka, kita bermain dengan mereka, berikan hadiah kepada mereka, maka ketahuilah di situ ada fadilah yang sangat luar biasa. Dalam kitab Idhahul Asrar Qudumil Muqarrabin, Muhammad beliau menyebutkan cara tercepat agar doa kita dijabah sama Allah, agar hajat yang kita inginkan itu bisa tercapai adalah kita menyenangkan hatinya orang-orang yang lemah. Dan anak-anak kecil itu termasuk orang-orang yang lemah. Jadi kalau kita menyenangkan hati anak kecil, entah dengan harta kita atau dengan tenaga kita bermain dengan mereka, kita memberikan cerita lucu kepada mereka, kemudian mereka tertawa, maka ketahuilah ketika mereka tertawa, saat itu kita mintalah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan bercanda dengan anak kecil, main dengan anak kecil, berikan hadiah kepada anak kecil. Biasakan dalam kantong kita membawa uang kecil, 1.000, 2.000, 5.000 atau permen, misalkan kasih hadiah kepada anak-anak kecil. Kalau mereka tersenyum, maka saat itu mintalah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hajat kita insyaallah berkat menyenangkan manusia mungil yang tidak punya dosa itu, manusia yang dipandang lemah, dan kita pasti ikhlas kalau ngasih kepada mereka, karena kita gak berharap pujian kepada mereka, gak berharap mereka itu akan membalas kebaikan kita. Tentunya dengan keikhlasan kita itulah saat mereka tersenyum, minta hajat kita kepada Allah, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.